Bab 761. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Kedua, ada skema ketiga, lokasi konstruksi. Para bandit berkuda saling bertarung setiap hari. Selain keluhan yang melekat pada diri mereka, mereka juga memperebutkan wilayah. Jadi bagi mereka, lokasi itu seharusnya terlihat seperti tulang yang sangat menarik. Namun, jika kita pikirkan lebih dalam, kita akan menemukan bahwa skema ini tidak sebaik dua skema pertama. Meskipun dua skema pertama tidak berguna, mereka tidak akan melukai diri mereka sendiri. Rencana ketiga, jika Anda sedikit ceroboh, Anda harus membakar diri sendiri. Kunci dari skema ini bukanlah apakah tulangnya enak, tetapi pemilik tulang-tulang tersebut. Para bandit berkuda ini telah tinggal di pegunungan ini selama beberapa generasi, dan setiap keluarga bandit berkuda memiliki wilayahnya sendiri. Meskipun dengan perjuangan mereka satu sama lain, wilayah-wilayah yang dimiliki oleh masing-masing keluarga juga besar dan kecil. Namun, bagaimanapun juga, lokasi-lokasi ini sendiri adalah milik mereka. Ini seperti sekelompok anjing liar yang bersaing untuk mendapatkan beberapa tulang. Jika seseorang bergegas untuk mengambil tulang-tulang itu dan berkata kepada kelompok anjing liar itu bahwa siapapun yang berkinerja baik akan memberikan tulang-tulang itu kepada siapapun. Dengan cara ini, mereka harus dicabik-cabik oleh kelompok itu. Bersihkan, ini tidak bisa, itu tidak bisa, apa yang ingin diberikan para bandit kuda ini. Karena rencana itu ditolak berulang kali, Zhang Beike menjadi cemas. Kupu-kupu Swallowtail dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Mereka merasa bahwa masalah ini terjebak dalam kemacetan. Saudara Yang, saya punya usul. Pada saat ini, orang kaya dan bangsawan yang selalu diam itu tiba-tiba mengangkat tangannya. Zhang Beike memiringkan pandangan meremehkan kekayaan dan martabat dan berkata dengan jijik, otak ini bukanlah pisau. Tenanglah selagi kamu bisa. Meskipun yang lain tidak mengatakannya secara langsung seperti Zhang Beike, mereka mungkin menunjukkan pandangan yang sama seperti Zhang Beike. Bukannya mereka membenci kekayaan. Sebaliknya, kekayaan sangat populer di kalangan saudara-saudara Tianmi. Dia setia dan jujur, dan memiliki pisau cepat yang tak tertandingi. Semua orang sangat menyukainya, namun, dia biasanya sangat sedikit bicara dan selalu terlihat diam. Setiap kali Zhang Beike mengolok-oloknya, kekayaan tidak hanya tidak membantah, tetapi juga tertawa bodoh. Oleh karena itu, di mata saudara-saudara Zhong Tianmi, otak orang kaya dan bangsawan mungkin tidak begitu pintar, dan mereka tidak mengharapkannya untuk mengatakan ide-ide bagus. Melihat sikap orang-orang di sebelahnya, Fu Gui harus perlahan menarik tangannya lagi. Ketika Yang Xuan melihat pemandangan ini, dia meniup rambutnya dan langsung membanting puntung rokok di tangannya ke Zhang Beike. Otakmu bagus, bukan? Jika kamu mematahkan sapi, kamu akan memikirkan cara yang baik untuk keluar. Mengapa orang kaya tidak bisa berbicara? Mengapa mereka harus melapor kepadamu ketika mereka mengemukakan pendapat? Tentu saja, Zhang Beike tidak berani menyalahkan Yang Xuan. Dia hanya bisa bergumam lemah. Aku tidak berusaha menghemat waktu. Selamatkan pamanmu, selamatkan anakmu. Yang Xuan menatap anak laki-laki itu dengan marah, lalu menatap Fu Gui dan berkata sambil tersenyum, Fu Gui, jangan pedulikan dia. Katakan saja apa yang kamu pikirkan. Kaya dan mulia mengangguk, kalau begitu aku akan memberitahumu. Ketika aku membicarakannya tadi, aku tiba-tiba teringat pada film yang kutonton di kamp pelatihan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang mengangkat kepala mereka pada saat yang sama dan menatap kekayaan tanpa mengalihkan pandangan mereka. Fu Gui, dengan cepat menjelaskan, itu bukan jenis film yang ditunjukkan 9527 kepadaku, itu adalah film perang. Orang-orang dalam film itu sangat pemberani. Semua orang tidak takut mati, dan mereka tidak memiliki cukup makanan dan pakaian, apalagi bonus. Saat itu, aku berpikir bahwa aku bahkan tidak peduli dengan makan dan minum. Mengapa mereka bertarung dengan nyawa mereka? Dan mereka semua adalah tim sementara. Mereka tidak bisa berbicara tentang persahabatan yang mendalam satu sama lain. Itu tentu saja bukan karena kesetiaan. Tetapi kemudian saya menyadari bahwa ada detail dalam film itu. Yang pertama adalah bahwa komandan akan memberitahu mereka untuk apa perang itu dan apa arti berperang sebelum perang. Yang kedua adalah bahwa setiap kali pertempuran berakhir, komandan akan memberikan medali kepada mereka yang telah memberikan kontribusi.
Medali semacam itu sebenarnya terbuat dari potongan-potongan besi kecil. Mereka tidak bisa makan atau minum, tetapi orang-orang itu menganggap medali itu lebih penting daripada nyawa. Jadi, saya berpikir, para bandit kuda ini tidak peduli dengan makanan atau pakaian. Hal-hal ini tidak berguna bagi mereka. Mereka berkelahi. Secara nominal, mereka berjuang untuk wilayah. Sebenarnya, tujuan utamanya adalah untuk melindungi reputasi mereka. Mereka sangat mementingkan reputasi mereka. Menurut Master Nitianxing, sebagian besar pertikaian internal antara bandit kuda mereka adalah karena mereka bersaing untuk mendapatkan peringkat keluarga di antara para bandit kuda. Jadi saya pikir, bagi mereka, ketenaran adalah yang paling mereka inginkan. Kedua, kita harus menanamkan kepercayaan kepada mereka, seperti sebelum perang dalam film itu, komandan akan memberitahu mereka untuk apa pertempuran itu. Saya pikir kita juga bisa menerapkannya kepada bandit berkuda. Misalnya, kepercayaan kita pada Tianmi adalah untuk menyembuhkan dunia. Mengapa tidak menanamkan kepercayaan ini kepada bandit berkuda? Setelah orang kaya dan bangsawan selesai, mereka tidak bereaksi sama sekali. Mereka semua menatapnya dengan tatapan yang sangat aneh. Wajah orang kaya dan tua itu memerah, dan buru-buru menundukkan kepalanya. Saya hanya mengatakannya dengan santai. Pop, sebelum kaya dan mulia menyelesaikan kata-katanya, Zhang Beike di sebelahnya tiba-tiba menepuk bahu kaya dan mulia, menatap kaya dan mulia dengan kerumunan mata yang sangat memuja, dan berkata dengan mengharukan, Guru kaya dan mulia, Guru kaya dan mulia, Profesor kaya dan mulia, terimalah lututku. Kupu-kupu ekor burung walet menanggapi dan mengacungkan jempol ke Fugui, Fugui, atau kamu dapat duduk di posisiku sebagai divisi militer di masa depan. Beberapa tulang punggung Tianmi lainnya juga memuja kekayaan dan kehormatan. Saudara Fugui, aku tidak menyangka bahwa kamu adalah seorang ahli dengan persembunyian yang dalam. Sejujurnya, nama lengkapmu adalah Suge Fugui. Apakah leluhurmu mengendarai beberapa kapal yang rusak untuk menemukan Cao Ahui untuk meminjam anak panah bulu? Meskipun Fugui telah berusaha beradaptasi dan menyerap pengetahuan dari masyarakat luar, bagaimanapun juga, dia telah terperangkap di pegunungan selama beberapa dekade dan masih belum dapat mengejar rintangan ini. Tidak, namaku Wang, dan nama ayahku adalah Wang. Apa itu babi GE? Saya hanya pernah mendengar tentang babi putih, babi hitam, babi hutan, dan babi pejantan, tetapi saya belum pernah mendengar tentang babi GE. Dan jangan salahkan orang baik. Mengapa babi GE harus bergantung pada leluhur saya untuk hal-hal yang dipinjam dari orang lain? Siapa yang mengatakan ini? Apakah itu Cao? Saya harus menjelaskannya kepadanya. Dia pasti telah melakukan kesalahan. Orang kaya dan bangsawan mengatakan ini dengan sangat serius. Sementara Zhang Beike dan yang lainnya di dekatnya telah menutupi perut mereka dan tertawa. Apa yang Anda tertawakan? Apa yang saya katakan adalah benar. Orang kaya dan bangsawan sangat cemas sehingga mereka berbalik dan berkata kepada Yang Xuan, Saudara Yang, mereka menertawakan saya. Tetapi apa yang baru saja saya katakan adalah benar. Yang Xuan mengangguk, orang kaya dan bangsawan, memang begitu. Mereka sebenarnya tidak. Puff, saya minta maaf, saya akan tertawa terlebih dahulu, hahaha. Setelah rencana diputuskan, Yang Xuan tidak menunda sedikit pun. Dia segera meminta Zhang Beike untuk membawa beberapa saudara Tianmi menuruni gunung dan membiarkan mereka bermain 3 medali emas, 7 medali perak, dan 12 medali perunggu. Dan memberitahu mereka bahwa mereka harus besar. Setiap merek harus setidaknya sebesar kotak sepatu, dan harus bertatahkan batu permata dan diukir dengan pola kepala kuda. Betapa mewahnya dalam satu kata. Kemudian Yang Xuan meminta Swallowtail Butterfly untuk membawa beberapa orang menuruni gunung, sehingga tidak peduli berapa banyak yang mereka keluarkan, mereka harus mengontrak stadion yang dapat menampung setidaknya 60.000 orang pada saat yang sama. Kemudian dia mengatur sempoa besi untuk menemukan berbagai perusahaan perencanaan, perusahaan periklanan, dan perusahaan desain, dan memberitahu mereka cara mendekorasi stadion. Setelah semua pekerjaan diatur, Yang Xuan harus menyelesaikan tugas yang sulit. Itulah cara membujuk para bandit kuda ini untuk turun gunung dan berpartisipasi dalam kegiatan yang direncanakannya dengan cermat. Meskipun banyak keluarga bandit kuda akan dengan mudah setuju untuk mengundang mereka makan malam dan minum, banyak bandit kuda berkepala duri akan menemukan berbagai alasan untuk menghindar. Yang Xuan bersinar terang di pertemuan pertempuran dan mendapatkan token pemimpin. Pada saat itu, semua bandit kuda sangat bersemangat.
Tetapi setelah panasnya berlalu, saya menenangkan diri dan berpikir dengan hati-hati, tetapi saya menemukan bahwa itu tidak terjadi. Token pemimpin adalah simbol kekuatan tertinggi bandit kuda mereka. Di masa lalu, keluarga kuda hijau telah memegang token ini selama ratusan tahun, dan beberapa dari mereka tidak pernah melakukannya. Sekarang tiba-tiba, seorang lentuking tanpa rambut memegang token. Para bandit kuda ini pasti tidak senang, apalagi mematuhinya. Oleh karena itu, sungguh merupakan pekerjaan yang sangat sulit bagi Yang Xuan untuk membujuk para pemimpin keluarga bandit kuda ini satu persatu. Saudara Yang, tepat ketika Yang Xuan mengerutkan kening dan bingung, seorang saudara Tianmi tiba-tiba datang. Yang Xuan mendongak dan melihat bahwa dia adalah seorang pemuda yang lembut. Burung Beo, ada apa? Duduk dan bicaralah. Yang Xuan tersenyum pada pria itu dan meminta pihak lain untuk duduk. Yang Xuan tidak pernah berpura-pura di depan saudara-saudara Tianmi selama dia tidak melakukan tugas itu lagi. Pria ini, dengan nama Sandi Burung Beo, kira-kira seusia dengan Yang Xuan. Dia tampak lembut dan kekuatan komprehensifnya berada di tengah-tengah saudara-saudara Tianmi, tidak naik maupun turun. Tetapi orang ini biasanya berbicara sangat sedikit, termasuk tipe kata-kata yang hemat seperti emas, dan tidak suka menjadi pusat perhatian, jadi dia memiliki rasa keberadaan yang rendah di antara saudara-saudara Tianmi. Tetapi ketika dia memberi dirinya kode, pria yang pendiam seperti itu mengambil kode Burung Beo. Karena alasan ini, Zhang Beike bercanda bahwa dia adalah Burung Beo dengan lidah terpotong dan tidak dapat berbicara. Burung Beo itu mengangguk, "Saudara Yang, apakah Anda pusing memikirkan cara mengundang keluarga bandit kuda itu ke konferensi?" Yang Xuan mengangguk, "Kenapa? Apa masalahnya?" Burung Beo itu berkata, "Saudara Yang, saya ingin mencoba." Ah, Yang Xuan tidak begitu mengerti. Burung Beo itu mengulangi, "Maksud saya ingin mencoba dan melihat apakah saya dapat membujuk pemimpin bandit kuda rute 72. Ini, Yang Xuan merasa sedikit terkejut. Wajar jika orang lain berubah, tetapi Burung Beo itu hanya dapat mengucapkan 3 kata seminggu. Bagaimana cara bernegosiasi dengan orang lain? Bisakah dia duduk di depan orang lain dan mengandalkan pikirannya? Burung Beo itu melihat keraguan di hati Yang Xuan dan berkata, "Saudara Yang, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Anda pasti berpikir saya tidak banyak bicara pada waktu-waktu biasa. Bagaimana saya bisa bernegosiasi dengan orang lain, bukan?" Yang Xuan mengangguk tanpa komitmen, bukan hanya untuk menyapa orang. Para bandit lebih sulit dihadapi satu persatu. Jika kamu tidak memperhatikan, kamu harus jatuh ke dalam lubang mereka. Burung Beo, aku bisa mengerti suasana hatimu yang ingin berkontribusi pada Tianmi, tetapi itu benar-benar tidak cocok untukmu. Burung Beo itu menggelengkan kepalanya, "Saudara Yang, sebenarnya, aku tidak suka berbicara pada waktu-waktu biasa, yang tidak berarti aku tidak bisa berbicara. Aku hanya tidak ingin mengatakannya, karena aku memiliki bayangan psikologis." "Oh, bayangan psikologis apa?" Yang Xuan buru-buru bertanya. Burung Beo itu mendesah pelan, "Kamu dan instruktur Sue menyelamatkanku dari atap. Aku sudah bilang padamu bahwa aku kehilangan semua uangku dalam perjudian dan dipaksa oleh riba, jadi aku memilih untuk melompat dari gedung, kan?" Yang Xuan bertanya-tanya, "Bukankah begitu?" Burung Beo itu menggelengkan kepalanya. "Itu tidak sepenuhnya benar. Memang benar saya berutang riba, tetapi itu bukan karena berjudi, dan saya memilih untuk melompat dari gedung bukan karena riba." "Oh, untuk apa itu?" Yang Xuan buru-buru bertanya. Burung Beo itu mendesah, "Sebenarnya, saya pernah berbohong sebelumnya. Saya tidak pernah berada di meja judi, apalagi menjadi penjudi. Identitas asli saya sebenarnya adalah seorang ahli negosiasi. Saya memiliki banyak kata sejak saya masih kecil dan memiliki bakat yang hebat dalam bahasa. Pada usia 21 tahun, saya memperoleh gelar doktor dalam bidang psikologi dan gelar master dalam bidang logika dari Cambridge. Setelah lulus, saya menolak bekerja di banyak perusahaan dengan gaji tinggi dan memilih untuk kembali ke rumah untuk menjadi ahli negosiasi. Pada tahun-tahun ketika saya menjadi negosiator, setiap kali saya bergerak, semua jenis bandit akan dikalahkan olehku. Garis pertahanan psikologis akan mengangkat tangan dan menyerah. Mungkin karena aku terlalu muda. Ketika aku mendapatkan semua jenis penghargaan, mentalitasku akan perlahan melayang. Dalam kasus penculikan, saya pergi berunding dengan para penculik. Karena kondisi pikiran saya saat itu sedang tidak menentu, saya melakukan banyak kesalahan kecil satu demi satu.
Penculik itu marah kepada saya dan langsung menggorok leher Sandra dengan pisau. Sejak saat itu, saya selalu bermimpi buruk setiap hari. Selama saya memejamkan mata, saya akan melihat kematian para Sandera yang berdarah-darah di depan mata saya. Menurut saya, bukan penculik yang membunuh Sandera, tetapi saya. Saya mencoba segala cara untuk menebusnya. Saya mengambil semua tabungan saya, menjual real estate, dan mengirimkan semua uang itu kepada keluarga para Sandera. Kemudian, keluarga Sandera meminta saya untuk membelikan mobil Maserati. Saya benar-benar tidak punya uang saat itu, jadi saya meminjam uang melalui riba. Setelah membelikan mereka mobil, mereka meminta rumah komersial mewah dupleks senilai lebih dari 4 juta. Tetapi dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu? Tidak punya uang sepeser pun. Dan berutang banyak riba, saya benar-benar tidak mampu membelinya. Kemudian keluarga para Sandera menunjuk hidung saya dan memarahi saya sebagai algojo yang membunuh kerabat mereka. Mereka menelepon saya setiap hari dan mengirim pesan teks menuduh saya membunuh kerabat mereka. Saya menderita seperti di neraka setiap hari. Pada akhirnya, saya benar-benar tidak tahan lagi. Saya akan melompat ke atas untuk mencari pertolongan. Kemudian saya bertemu dengan instruktur Sue dan Anda, datang ke Tianmi dan memulai hidup saya lagi. Saya tidak suka banyak bicara karena saya selalu merasa bahwa saya membunuh orang karena saya mengatakan sesuatu yang salah, jadi saya benci berbicara. Saudara Yang, saya benar-benar membenci diri saya sendiri. Jika saya sedikit lebih fokus dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan kecil itu, Sandera itu tidak akan mati. Sandera itu masih seorang siswa sekolah menengah berusia 15 tahun. Ketika burung beo itu mengucapkan kata-kata ini, matanya dipenuhi air mata, dan wajahnya penuh dengan penyesalan dan penyesalan. Setelah mendengarkan cerita burung beo itu, Yang Xuan mengulurkan tangan dan menepuk bahu satu sama lain. Burung beo, ingatlah, masa lalumu saat kau melompat dari atap hari itu. Jadi masa lalumu tidak ada hubungannya dengan dirimu yang sekarang. Selain itu, kau tidak perlu menyesal. Kau adalah orang yang sangat baik. Kau telah berbuat cukup banyak. Keluarga korbanlah yang seharusnya benar-benar merasa menyesal. Katakan padaku siapa mereka dan di mana mereka tinggal. Tidak perlu bagi orang-orang seperti itu untuk hidup di dunia ini. Yang Xuan tidak pernah samar-samar tentang saudara Tianmi. Tidak, saudara Yang, jangan. Burung beo itu dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sama sekali tidak membenci mereka. Bahkan jika mereka serakah, yang bisa mereka dapatkan hanyalah materi, tetapi secara tidak langsung aku membiarkan mereka kehilangan keluarga mereka. Saudara Yang, aku benar-benar tidak ingin menyelidiki masalah ini. Yang Xuan saling memandang dengan ekspresi tulus dan menghela nafas, kau adalah orang yang baik, tetapi terkadang kebaikan akan membunuhmu. Baiklah, jangan katakan itu. Aku tidak menyangka saudaraku Tianmi adalah naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Mari kita serahkan saja padamu, seorang ahli negosiasi. Jika sudah selesai, aku akan memberikan kontribusi yang besar untukmu. Burung beo itu dengan cepat berkata dengan gembira, terima kasih, saudara Yang. Aku berjanji akan menepati misiku. Hanya butuh 3 hari untuk meyakinkan 71 keluarga bandit kuda bahwa mereka akan menghadiri konferensi. Satu-satunya hal yang belum terpecahkan adalah keluarga kuda naga. Kekuatan keluarga kuda naga mungkin berada di peringkat 10 teratas di antara 72 bandit kuda rute, tetapi keluarga ini terkenal dan sulit diprovokasi. Ketika bertarung di antara mereka, banyak orang lebih suka memilih keluarga yang lebih kuat daripada keluarga Longma sebagai musuh daripada dengan mudah memprovokasi keluarga Longma. Alasannya adalah Long Aotian, pemilik keluarga Longma saat ini, adalah bajingan sejati. Dia seperti namanya, dia sangat sombong. Dia merasa tidak ada seorang pun di dunia yang bisa dia lihat. Bagi mantan pemimpin keluarga bandit kuda Kingma, dia tidak yakin dari awal hingga akhir. Dia bahkan secara terbuka memarahi Ni Tianxing karena telah membuang-buang waktu untuk memancing ketenaran dan reputasi melalui sedikit anggur berkali-kali, yang pada dasarnya layak untuk posisi pemilik bersama bandit kuda. Beberapa instruksi yang diberikan oleh Ni Tianxing secara langsung diabaikan. Banyak acara penting, seperti kegiatan besar dalam pemujaan leluhur, harus dihadiri oleh para pemimpin setiap keluarga. Tetapi setiap saat ini, Long Aotian sakit, atau tidak senggang, atau anjingnya memiliki bayi untuk dirawat. Bagaimanapun, ada berbagai alasan untuk tidak pergi.
Ni Tianxing pusing memikirkan hal ini. Setiap kali, dia hanya bisa datang langsung dan meminta ayahnya untuk menyampaikan semua kata-kata baik kepada neneknya, agar dapat mengundang bajingan ini ke tempat kejadian. Ketika burung beo itu menemukan Long Aotian dan berkata akan mengadakan pertemuan bandit kuda, Long Aotian langsung menjawab bahwa itu bukan urusanku. Burung beo menggunakan segala macam naskah, keterampilan negosiasi, dan psikologi untuk membombardir Long Aotian, tetapi kepala bajingan ini tidak masuk ke dalam minyak dan garam seperti kacang panjang yang belum matang. Tidak peduli apa yang dikatakan burung beo itu, Long Aotian hanya memiliki jawaban yang asin, mengapa aku harus pergi ketika dia menyetirnya. Aku tidak mengenalnya, aku benar-benar menganggap diriku sebagai sesuatu. Menghadapi kepala berduri seperti itu, burung beo itu akhirnya harus kehilangan seluruh tubuhnya, dan melaporkannya kepada Yang Xuan dengan rasa bersalah. Setelah mendengar ini, Yang Xuan tersenyum dan berkata kepada burung beo yang bersalah itu, kamu berbicara dengan cara yang benar. Kamu benar-benar ahli dalam hal ini. Namun, dalam situasi khusus, Anda harus memperlakukan mereka secara khusus. Jika terjadi masalah seperti itu, Anda harus mencari tahu apa kebutuhan intinya terlebih dahulu. Baiklah, saya akan mengajari Anda suatu cara. Anda dapat berbicara dengannya dengan cara saya. Anda dapat mengatakan itu ketika Anda melihatnya. Ketika burung beo mendengar apa yang dikatakan Yang Xuan, ia terkejut, saudara Yang, tidak baik mengatakan itu. Yang Xuan melambaikan tangannya dengan santai dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Saya tidak memperhatikan hal-hal yang tidak penting seperti pikiran dan otak. Prosesnya tidak penting, hasil adalah tujuannya. Pergi. Dengan suasana hati yang tidak tenang, burung beo itu datang lagi ke Gua Long Aotian. Sebenarnya, dari dekorasi di Gua Long Aotian, tidak sulit untuk melihat bahwa orang ini adalah orang yang sangat sombong. Tempat-tempat lain normal, terutama sepasang syair yang ditulis olehnya di samping tempat duduk Raja Gunungnya. Syair pertama adalah, ayam betina berbaring dan tidak bertelur. Baris kedua adalah, kuda hijau menyebabkan sembelit total di dalam lubang. Prasasti horizontal, haruslah Long Aotian. Bait ini tidak membahas nilai sastranya pada awalnya, tetapi makna harfiahnya. Tidak sulit untuk melihat ketidakpuasan Long Aotian terhadap keluarga King Ma dan kesombongannya sendiri. Bait ini diterjemahkan ke dalam bahasa sehari-hari. Keluarga kuda hijau menduduki posisi pemimpin, tetapi tidak melakukan apapun. Itu seperti ayam tua yang berbaring di sarang ayam tanpa bertelur. Semuanya sia-sia. Jika Anda ingin kelompok bandit kuda makmur, Anda harus melihat Long Aotiannya. Mengapa kamu di sini lagi? Sudah berapa kali aku katakan padamu apakah akan pergi atau tidak? Ketika Long Aotian melihat burung beo itu datang lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat marah dan tidak sabar. Burung beo itu melengkungkan tangannya dan berbisik, pemimpin naga, sebenarnya, tujuanku bersikeras membiarkanmu pergi adalah agar kau membantuku bernapas. Menolongmu. Long Aotian tampak bingung, aku tidak mengenalmu. Mengapa aku harus membantumu? Keluarkan amarahmu dan tidak punya waktu untuk berbicara denganmu. Burung beo itu berkata dengan tulus, aku tahu aku mengganggu pemimpin naga, tetapi aku tidak bisa menahannya. Meskipun aku baru saja datang ke sini, aku dapat melihat bahwa di antara 72 keluarga jalanan, yaitu, pemimpin nagamu dapat disebut sebagai pahlawan sejati. Long Aotian tercengang. Petik 2. Apakah kau benar-benar berpikir begitu? Burung beo itu mengangguk, jika ada setengah kebohongan, 5 guntur sehari. Kalimat ini juga diucapkan oleh burung beo yang Xuan Jiao. Bagaimanapun, dia hanya mengatakan 5 guntur sehari, tetapi dia tidak mengatakan siapa yang harus ditiup. Ayo, ayo, duduk dan bicara, ayo, minum teh. Long Aotian tiba-tiba menjadi antusias dan berkata dengan penuh minat, lalu mengapa kau pikir akulah pahlawan sejati? Burung beo itu berkata dengan tulus, jangan kira aku bicara omong kosong tentang hal itu. Ini bukan tentang apa yang disebut pangkat dan status. Itu terutama tergantung pada semangat kepahlawanan. Ketika aku pertama kali melihat pemimpin naga, aku merasa bahwa pemimpin naga itu memancarkan napas yang berbeda dari yang lain. Napas seperti ini dapat membuat orang merasa teguh dan hormat dari hati. Inilah yang disebut semangat kepahlawanan. Hanya mereka yang memiliki semangat kepahlawanan yang dapat disebut pahlawan besar. Dan kepahlawanan adalah sesuatu yang keluar dari rahim dan tidak dapat dikembangkan lusa. Jika tidak ada semangat kepahlawanan,
bahkan jika dia adalah pemimpin berpangkat tinggi, itu akan menjadi sampah. Setelah burung beo itu berkata demikian, Long Aotian tertawa dan menepuk telapak tangannya. Itu masuk akal, itu masuk akal. Aku tidak menyangka kamu melihat orang dengan sangat akurat. Ayolah, jika kamu ingin aku membantumu, buka saja mulutmu dan aku akan menyelesaikannya untukmu. Ini adalah pertama kalinya Long Aotian mendengar kata-kata seperti itu, yang membuatnya merasa nyaman dan mengira dia telah bertemu dengan orang kepercayaannya. Karena kamu adalah orang kepercayaanmu, kamu harus membantu dengan baik. Karena ketua naga berbicara, aku akan berterima kasih padamu terlebih dahulu. Burung beo itu melengkungkan tubuhnya ke arah Long Aotian dan berkata, aku ingin meminta ketua naga untuk membantuku menghadapi seseorang. Orang ini bukan orang lain, tetapi yang bernama Yang Xuan. Apa? Long Aotian tercengang. Bukankah Yang Xuan adalah bosmu? Burung beo itu mendesah, dia bukan hanya bosku, tetapi juga bosmu dalam arti tertentu. Tetapi apakah kamu mengenali bos ini? Aku mengenalinya sebagai Palu. Long Aotian menepuk meja dengan keras dan berkata dengan marah, mengapa kamu bisa menjadi kepala bandit kuda? Ni Tianxing, si anjing tuari, tidak tahu kejahatan apa yang dia lakukan. Sialan, dia mengambil token pemimpin sebagai hadiah. Baiklah, biarkan anak laki-laki berbulu itu yang mengambilnya. Aku tidak peduli dengan orang lain. Bagaimanapun, aku tidak akan mendengarkan anak laki-laki berbulu itu. Jika dia berani menyuruhku melakukan apa, jangan salahkan aku karena menamparnya. Burung beo itu mengangguk dengan keras. Menurutku juga begitu. Apalagi yang bisa dilakukan pria itu selain pandai kungfu dan berbicara. Ketika dia menjadi pemimpin Tian Nikita, aku tidak setuju dengannya dan menganggapnya tidak memenuhi syarat. Tetapi pria ini tidak memiliki keterampilan lain, tetapi dia memiliki kungfu yang bagus. Aku tidak berani melakukannya dengannya secara terbuka karena kekuatannya. Tetapi aku telah menahan napas ini di dalam hatiku. Semakin aku menahannya, semakin tidak nyaman rasanya, jadi aku harus mengambil kebebasan untuk meminta bantuan pemimpin naga. Setelah mendengar ini, Long Aotian mengatupkan mulutnya dan berkata, kakak, bukan berarti aku tidak akan membantumu. Meskipun aku yakin aku tidak takut pada anak itu, para bandit kuda mengikuti aturan para bandit kuda. Bagaimanapun, dia sekarang berada di bawah nama pemilik bersama para bandit kuda. Jika aku membantumu mengalahkannya, itu adalah kejahatan berikut. Ini adalah tabu bandit kuda kita, jadi aku tidak bisa menahannya. Meskipun Long Aotian sedikit sombong, dia adalah orang yang mematuhi pelatihan leluhur. Bahkan jika dia tidak senang, dia tidak akan pernah melakukan apapun yang menentang pelatihan leluhur. Ketika keluarga kuda hitam memberontak sebelumnya, Long Aotian juga sangat tidak senang dengan Ni Tianxing, tetapi saat ini, hanya sedikit orang yang dapat berdiri dan membantu keluarga kuda hijau. Menurutnya, rasa terima kasih dan dendam pribadi termasuk rasa terima kasih dan dendam pribadi. Zusun adalah Zusun. Itu dua hal yang berbeda. Pemimpin naga, kamu salah paham. Aku tidak memintamu untuk membantuku mengalahkannya. Aku hanya ingin kamu membantuku mempermalukannya. Burung beo itu bergegas. Mempermainkannya. Bagaimana? Long Aotian tampak bingung. Burung beo itu berkata, bukankah Yang Xuan sedang mempersiapkan konferensi bandit kuda? 71 keluarga lainnya telah setuju untuk berpartisipasi. Tetapi kamu harus tahu betul bahwa mereka pasti sangat tidak senang. Yang Xuan mengambil posisi sebagai pemilik bersama bandit kuda. Tetapi orang-orang ini lebih cerdik, dan tidak seorang pun dari mereka akan berdiri untuk menjadi pemimpin. Pada saat itu, ketika Yang Xuan naik ke panggung untuk berbicara, kamu akan membujur dan mengipasi api. Selama seseorang memimpin, para pemimpin keluarga lainnya harus mengikuti dan membujuk. Aku akan melihat bagaimana Yang Xuan akan turun. Setelah mendengar ini, Long Aotian menepuk pahanya dan berkata, ide bagus. Metode ini bagus. Jangan khawatir, meskipun aku tidak bisa mengalahkannya, tidak bertentangan dengan Zusun untuk mengipasi angin, menyalakan api, dan membujuknya. Kalau begitu kamu akan melihat bagaimana aku bisa mempermalukan bocah berbulu Yang Xuan di depan umum. Burung beo itu buru-buru berkata, kalau begitu aku akan berterima kasih kepada ketua naga terlebih dahulu. Pertemuan bandit kuda akan diadakan siang hari lusa. Jangan terlambat saat ketua naga mendapatkannya. Long Aotian mengangkat tangannya dan berkata, jangan khawatir, aku akan tiba tepat waktu.
Aku harus menurunkan bocah Yang Xuan. Setelah meninggalkan gua Long Aotian, burung beo itu kewalahan oleh Yang Xuan Pei. Tanpa diduga, metode ini berhasil dengan sangat baik. Tanpa sengaja, Long Aotian langsung menyetujui kenyataan bahwa dia ingin menghadiri konferensi tersebut. Dia telah mempelajari negosiasi selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada buku teks yang mengajarkan keterampilan ini. Kemudian, Yang Xuan memberitahu dia bahwa hal-hal di buku hanyalah dasar teori yang paling mendasar, dan keterampilan bernegosiasi dengan orang-orang sebenarnya bersifat sekunder. Yang terpenting adalah mencari tahu seperti apa kepribadian pihak lain dan apa kebutuhan intinya. Selama obat yang tepat diterapkan pada kasus tersebut dan hati pihak lain terpuaskan, pikiran pihak lain perlahan-lahan dapat jatuh ke dalam lubang. Long Aotian sombong, dan dia adalah orang yang berpikiran satu jalur. Selain itu, dia tidak memiliki budaya, jadi jelas tidak baik untuk berbicara dengannya dengan cara konvensional. Hanya dapat mengetahui kebutuhan intinya. Orang yang sombong, kebutuhan inti di dalam hatinya tidak lebih dari sekadar diakui oleh orang lain. Berurusan dengan orang-orang seperti itu sebenarnya sangat sederhana. Selama kentut pelangi itu baik, itu bahkan dapat membuat orang-orang seperti itu bekerja untuk diri mereka sendiri. 3 hari kemudian, bandit kuda rute 72 turun dari gunung dan berjalan ke stadion. Semua orang tercengang. Seluruh stadion penuh dengan gong dan genderang, bendera merah, semua jenis balon udara, slogan-slogan, wanita-wanita cantik yang berbusana Cheongsam dan personel keamanan internal dengan setelan jas. Yang membuat para bandit kuda ini bersemangat, 72 tiang bendera berdiri di samping tempat. Berlangsungnya acara, dan bendera masing-masing dari 72 keluarga berkibar di setiap tiang bendera. Sekelompok besar wanita muda dan cantik yang memiliki tata krama dikelilingi dengan kekaguman di wajah mereka, membawa para bandit kuda dan meminta mereka untuk menandatangani foto bersama di bawah tiang bendera, dan kemudian ada kentut pelangi yang telah mereka hafal, yang membuat para bandit kuda yang tinggal di gua ini pusing selama beberapa generasi. Stadion dibagi menjadi 72 area, 72 bandit kuda rute duduk sesuai dengan posisi mereka dan memadati tribun seluruh stadion. Ketika para pemimpin dari 72 bandit kuda rute memasuki lokasi secara bergantian, 2 wanita cantik yang memiliki tata krama berpakaian Cheongsam merah akan segera menyambut mereka, dan 2 penjaga keamanan internal dengan setelan jas akan bertanggung jawab untuk membuka jalan. Membawa mereka ke karpet merah cerah, kemudian datang ke dinding tanda tangan, tersenyum dan meminta mereka untuk menandatangani nama mereka di dinding tanda tangan. Rasa upacara seperti itu sangat umum dalam masyarakat biasa, tetapi sangat baru bagi para bandit kuda ini, dan itu dapat sangat memuaskan kesombongan mereka. Kemudian ada pertunjukan lagu dan tarian sambutan upacara pembukaan. Ribuan aktor berpakaian prajurit melambaikan bendera keluarga bandit Malaysia dengan rapi di tengah tempat pertunjukan. Mereka meraung-raung di mulut mereka. Hal ini membuat puluhan ribu bandit kuda yang duduk di tribun bersemangat. Mereka bahkan berdiri dan meraung-raung. Yang Xuan sangat puas dengan adegan ini. Baru saja pembukaan, dia telah sepenuhnya memobilisasi emosi para bandit kuda. Jadi Anda tidak perlu khawatir tentang hal berikutnya. Setelah upacara pembukaan, dikelilingi oleh sekelompok besar wanita beretiket dan pengawal berpakaian hitam, Yang Xuan, mengenakan setelan hitam dengan pita di bagian leher, melangkah ke panggung di tengah tempat tersebut. Pada saat yang sama, lebih dari selusin pembicara membunyikan musik yang berirama dan bersemangat. Ditambah dengan pakaian dan postur Yang Xuan di depan dan di belakang, ia memiliki pesona seorang master yang sukses. Sebenarnya, Yang Xuan sangat muak dengan cara penerimaan ini. Namun, setelah berdiskusi, kelompok persiapan yang terdiri dari Zhang Beike Swallowtail Butterfly dan beberapa saudara Tianmi lainnya sepakat bahwa bagi para bandit kuda yang belum banyak melihat dunia, hanya Tuhi yang dapat membangkitkan resonansi spiritual mereka. Jika Anda memberi mereka gaya atau sesuatu, pastikan seluruh hadirin terlihat bingung. Oleh karena itu, Yang Xuan tidak punya pilihan selain mengikat dasi kupu-kupu yang indah dan merasakan penampilan seorang master yang sukses. Namun, efeknya sangat bagus. Para bandit kuda ini sangat menyukai set ini dan menganggap upacara penerimaan itu luar biasa. Mereka sangat gembira hingga bertepuk tangan keras. Selanjutnya, Yang Xuan harus tiba di tautan kedua. Sederet pengawal berjas hitam dan berkacamata hitam berdiri rapi di belakang Yang Xuan. Yang Xuan mengambil mikrofon dan berkata, ada kekuatan tak kasat mata di alam semesta.
Selama kamu menguasai kekuatan ini, kamu akan menjadi maha kuasa. Kita masing-masing dikuasai oleh kekuatan ini sepanjang waktu, dan kekuatan ini juga menentukan perbedaan antara orang-orang. Siapapun yang menguasai kekuatan ini akan dapat mendominasi takdirnya sendiri dan menjadi orang terkuat yang dikagumi ribuan orang. Saya telah mempelajari kekuatan ini sepanjang hidup saya. Untuk menjelajahi misteri kekuatan ini, saya telah melakukan perjalanan ke lebih dari 100 negara di seluruh dunia dan mempelajari lebih dari 30.000 buku. Dengan kegigihan dan usaha saya akhirnya menguasai misteri kekuatan ini. Apakah kamu ingin tahu apa kekuatan ini? Pembibitan yang terdiri dari Zhang Beikai dan yang lainnya berteriak, pikirkan. Bagus. Yang Xuan mengambil mikrofon dan berkata tanpa ekspresi, saya akan memberitahu Anda rahasia kekuatan ini sekarang. Misteri ini sebenarnya sangat sederhana, hanya 2 kata. Tapi selanjutnya, kamu harus mengingat kedua kata ini dengan saksama. Begitu kamu menguasai misteri kedua kata ini, kamu akan menjadi maha kuasa. Kedua kata ini disebut mimpi. Setelah itu, alunan musik berirama kembali terdengar di stereo. Barisan pengawal berpakaian hitam di belakang juga membuka mulut mereka, menundukkan kuda mereka, dan menepuk telapak tangan mereka dalam postur yang sangat berlebihan. Ditambah dengan sorak-sorai Zhang Beikai, puluhan ribu bandit kuda pun terjangkiti oleh antusiasme tersebut. Proses ini berlangsung lebih dari 10 detik. Yang Xuan mengangkat tangannya dan musik berhenti. Kemudian dia meludah dan berkata, apa itu mimpi? Biarkan aku bercerita. Dahulu kala, ada seorang pria bernama Kirby dan Kobe. Ketika dia masih sangat muda, dia bermimpi. Ketika Yang Xuan melafalkan baris-baris ini dengan antusias, meskipun penampilannya dilebih-lebihkan, dia hampir merasa jijik dengan dirinya sendiri. Baris ini juga disalin oleh Zhang Beikai dari seorang guru yang sukses dengan cacat mental khusus di internet. Itu hanya sedikit diubah dan menjadi pidato Yang Xuan saat ini. Meskipun gayanya dan pidato-pidato ini lumpuh otak, Yang Xuan sendiri memiliki daya tarik emosional. Dari Kobe Bryant hingga Pinguin Kuda, dari Suibo Liangshan 108, lebih dari 70 akan mati, dan masih ada lebih dari 50 yang tersisa. Kemudian dia memimpin sekelompok murid untuk menyembah makam Kaisar Pertama Qin, yang secara langsung menggerakkan Kaisar Pertama Qin untuk menangis. Ngomong-ngomong, bagaimana omong kosongnya, para bandit kuda ini hanya memakan set ini. Satu persatu, mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, wajah mereka memerah, dan bahkan banyak mata orang yang dipenuhi dengan air mata kristal. Yang Xuan tidak berbicara selama 5 atau 6 menit, tetapi dia akan berhenti sebentar. Ketika musik berbunyi, para penjaga keamanan berpakaian hitam di barisan belakang mendayung dengan rapi dengan mulut terbuka dan langkah kuda, bertepuk tangan sebentar, dan kemudian melanjutkan pembicaraan. Rangkaian operasi ini terdengar sangat melumpuhkan otak. Yang Xuan tidak setuju untuk melakukan perilaku melumpuhkan otak seperti itu pada saat itu. Tetapi negosiator memberikan penjelasan yang sangat profesional. Dia mengatakan bahwa perilaku yang tampaknya melumpuhkan otak ini sebenarnya mengandung psikologi yang sangat mendalam dan beberapa kelemahan otak manusia. Para siswa master sukses adalah semua orang yang kurang pengetahuan tentang dunia, yang tidak ada hubungannya dengan status dan kekayaan seseorang. Beberapa orang, karena beberapa unsur keberuntungan, ditambah kemampuan mereka untuk menanggung kesulitan dan memiliki otak yang baik, hanya melangkah ke saluran udara dan dapat berkarir. Tetapi ini tidak berarti bahwa semua orang kaya memiliki kemampuan kognitif yang tinggi. Ini seperti beberapa orang yang disebut elit sering muncul di internet, tetapi mereka ditipu oleh penipu yang ceroboh. Orang-orang ini bukan IQ rendah, tetapi kurangnya kemampuan kognitif. Dan pembohong yang sukses membidik kelompok-kelompok seperti itu. Di era Bandit Ma, mereka tinggal di pegunungan yang dalam dan tidak banyak berhubungan dengan masyarakat normal, jadi mereka pasti kurang kemampuan kognitif. Tuhi, semacam itu adalah hal yang sangat mewah bagi mereka. Ada orang-orang yang terdengar berdarah panas tetapi tidak tahan diawasi. Mereka semua omong kosong, tetapi selama daya tarik emosional tercapai, orang-orang itu akan kehilangan penilaian. Mereka, mengenai kebutuhan untuk memainkan musik keras di antara pidato, itu adalah psikologi yang mendalam. Tujuan memainkan musik saat jeda bukanlah untuk memberi penonton waktu untuk tenang dan tidak memberi mereka kesempatan untuk berpikir. Selain itu, dibandingkan dengan suara pembicara, konser itu sangat berisik, dan otak manusia akan secara otomatis membuat penilaian alternatif.
Jadi begitu musik berhenti dan pembicara mulai berbicara, mereka akan benar-benar kecanduan dengan otak mereka yang menyesatkan. Dengan tepuk tangan yang berlebihan saat membuka mulut dan melangkahkan kaki untuk mempromosikan emosi mereka, mereka dapat sepenuhnya membentuk semacam penculikan spiritual kepada orang banyak. Tanpa disadari, dia menjadi idiot sesekali. Setelah setengah jam dicuci otaknya yang berapi-api oleh Yang Xuan, semua emosi para bandit kuda telah dimobilisasi. Zhang Beike bahkan tidak perlu diminta untuk membujuk. Puluhan ribu bandit kuda bersorak terus-menerus. Mereka mengikuti sekelompok penjaga keamanan berpakaian hitam dan bertepuk tangan dengan aksi yang berlebihan itu. Pemandangan itu sangat spektakuler. Seluruh proses berjalan dengan lancar, sepenuhnya sesuai dengan hasil yang diprediksi oleh Yang Xuan dan yang lainnya, dan bahkan melebihi harapan. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari tribun. Apa yang kau bicarakan? Kau hanya bocah berbulu. Apa kualifikasimu untuk berbicara tentang itu? Katakan pada dirimu sendiri, kontribusi apa yang telah kau berikan kepada bandit kuda kita? Kualifikasi apa yang kau miliki untuk menjadi pemimpin kita? Orang yang berbicara adalah Long Aotian. Dia sebenarnya terinfeksi oleh pemandangan tadi, dan tindakannya adalah yang paling standar saat bertepuk tangan. Sampai dia hendak meneriakkan, hidup saudara Yang, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia datang ke sini hari ini untuk mencari kesalahan. Mengapa dia tiba-tiba menjadi pendukung? Begitu kata-kata ini keluar, seluruh hadirin segera menjadi tenang, dan bandit kuda jatuh ke dalam meditasi satu demi satu. Yang Xuan tahu bahwa saat ini, bandit kuda tidak boleh memiliki kesempatan untuk bernapas. Begitu mereka diberi waktu untuk berpikir, semua upaya mereka sebelumnya akan sia-sia. Tetapi Yang Xuan sama sekali tidak panik, karena dia telah merumuskan tindakan balasan yang sesuai.